Coba scroll lagi ke bawah, tadi ada opportunity dan threat. Nah, oke, threat-nya nggak ada yang muncul ya, berarti nggak ada yang terdetek di bawah rata-rata. Nah, kalau pekerjaannya membutuhkan salah satu atau gabungan dari ketiga ini, Bu, ya itu sesuatu yang bisa diconsider. Karena itu nature-nya dia ada di sana. Kadang orang tuh butuh di ini, dia apa enggak ya dibalancekan dengan hal seperti itulah. Walaupun jangan expect dia bisa cepat berubah. Lebih ke sisi itu semoga munculnya di saat yang lebih tepat gitu. Coba ke halaman 2 halaman lagi ya kalau nggak saya. Coba halaman berikutnya, Bu. Ya kalau ini kapasitas intelijensi, ini bukan IQ, tapi ini lebih ke arah untuk melihat pada dasarnya punya tingkat kecerdasan setinggi apa. Yang kita coba konversikan, kalau di skala Webster, itu kira-kira ada di range mana. Jadi kita mengukurnya adalah kapasitas intelektual berdasarkan potensi. Nah, terus motivasi dia nih, ya ini orangnya memang ada unsur perhitungan ya. Keuntungannya buat dia apa? Itu akan memotivasi dia kalau dia ngerasa clear bahwa, oh oke, aku dapat benefit ini, ya sudah, dia akan lakukan. Plus yang kedua adalah kalau dia merasa apa yang dia lakukan tuh ada kontribusi ke faktor sosial. Entah ke keluarga, teman, saudara. Nah, jadi kalau misalnya mau coba memotivasi dia, Bu, pakai pendekatan ini. Apa bisa dikatakan kalau teman-teman yang lain nggak ada sikap atau tindakan yang memang terjadi pada satu kondisi ya, atau situasional tertentu gitu ya. Kalau seperti itu, apakah memang nantinya akan berimbas ke loyalitas dalam bekerja dalam kondisi atau sikon tertentu ya Pak ya? Coba ambil contoh lembur deh Pak. Ya. Oke. Orang yang motivasi keuntungan manfaat pada dasarnya memang ya loyalitasnya nggak tinggi. Ya pokoknya dia cuma mau tahu, oke, terus benefitnya buat aku apa nih. Jadi cara memotivasinya paling mudah. Ya udah, hitungannya jelas. Ya. Tapi itu juga sangat mudah bikin demotivasi karena jadi terlalu perhitungan. Makanya tadi loyalitas kan hijau ya, Bu ya, di core values kan. Iya. Jadi masih ada sisi cukupannya, masih situasionalnya lah. Jadi paling enggak cara backup-nya adalah ya sosialnya ini dilibatkan juga. Ayolah ini buat teman-teman atau buat nih kamu kan jago nih di sini, coba deh biar apapun lah. Jadi cari tahu sosialnya dia tuh siapa, rekan kerja, orang tua, pasangan, keluarga, teman segeng atau apapun. Kaitkan ke sana. Contoh misalnya, ya ini contoh paling umum ya yang mudah sekali. Misalnya ternyata dia itu nyekolahkan adiknya gitu ya. Jadi pengemasannya yang nanti perlu dicari lebih straightforward, Bu Ayu. Kebayang? Ya. Oke, coba saya jawab Pak Jevon ya. Pak Jevon, mau tanya kalau orang seperti ini soal apresiasi, apakah ini tipe orang yang apresiasi kalau ada sesuatu yang bagus? Orang ini kalau munculnya keuntungan manfaat dan rasa sosial, sebaiknya nggak terlalu cara memotivasi dengan memberikan apresiasi kurang relevan. Kalau nanti ada hasil tes orang yang munculnya apresiasi, Pak, lakukan pendekatan apresiasi. Jadi setiap orang motivasinya beda-beda. Nah, yang kadang harus jelas adalah kalau munculnya apresiasi, jangan dilakukan pendekatan dengan pujian pengakuan, bahaya. Jadi demotivasi. Tapi kalau motivasinya pengakuan, puji dia di tempat umum. Kalau perlu taruh di spotlight gitu lah ya Pak ya. Menjawab Pak Jevon? Kalau dia misal nih, aku ada tambahan lagi nih kok, Jay. Ini kan ya, dia kan boleh. Kalau misalnya dia di teammate nih, kalau misalnya dia kerja tim. Nah, apakah dia kalau misalnya timnya ini ada dia kerjanya lebih bagus gitu, apakah orang kayak gini nih tipe-tipe orang yang wah bagus nih kerjaanmu, hebat nih, gitu-gitu nggak sih kira-kira, atau ada hal lain gitu? Kalau yang di orang ini
kalau di orang ini Pak, itu masih bisa ngehit kalau misalnya bagi dia rekan kerja itu masuk dalam sosialnya dia, itu bisa bikin dia untuk oh ya udah yang penting aku bisa bantu dia. Oke. Bisa membuat tim juga oke. Kalau munculnya tidak ada rasa sosial, nah itu yang kita harus cari pendekatan yang lain. Oke. Karena ada orang yang motivasinya kombinasinya keuntungan manfaat sama apresiasi misal. Ya dia yang cari apresiasi sebenarnya. Tapi kalau case yang Pak Jevon tanyakan, kalau tentang tim gimana? Ya kalau ternyata tim itu masuk dalam kategori sosialnya dia, itu bisa dipakai pendekatannya. Oke. Siap. Jadi harus dilihat kombinasinya. Ini mungkin nanti kalau ada, saya coba mungkin Bu Rifa nanti kalau ada contoh report ya. Karena kalau yang Bu Rifa pakai itu malah report yang one page, itu kelihatan di bawah motivasi. Nah, siapa tahu ada muncul motivasi yang apresiasi atau motivasi kepuasan, nanti kita bisa bedah. Menjawab Pak Jevon? Oke, siap. Thank you kok, Jay. Sama-sama. Bu Ayu, so far setelah lihat cara ngelihat satu report ini ada apa nih? Ada insight baru? Ya, pasti Pak ya. Karena ada beberapa not-not tertentu ya untuk beberapa individu juga cara bacanya tahu jadinya gimana. Karena kita pun di perusahaan juga kan ada probation terlebih dulu sebelum kita PKWT atau kontrak untuk tahun ya ataupun tetap nantinya. Kayak gitu sih Pak. Lagi kan juga di ladang kan beberapa peluang promosi jabatan ya. Jadi ya sangat membantu sekali. Karena belum pernah pakai Kevlon ya, jadi belum cara bacanya seperti apa. Dan tadi juga sempat ditanya sama Pak Aryan tadi ya. Ya, itu sih. Thank you ya Pak J. Sama-sama Bayu. Jadi itu poinnya sebenarnya pada saat data hanya akan jadi data kalau kita nggak coba mengkaitkannya ya. Jadi sebenarnya dengan kelas ini, kenapa kita rutin adakan kelas seperti ini, dan kalau ada case bawa ke case ke sesi ini, kenapa? Karena paling nggak sebenarnya ini kita masih belum bicara contoh nih, Bu. Biasanya kita akan masih bahas ya contoh. Setelah tahu ini atau setelah dibedah seperti ini, kira-kira keputusan Ibu masih sama atau berbeda? Atau malah jadi lebih ada gambaran strateginya mau apa? Lalu kita biasa juga akan tanyakan, misalnya tadi ke Pak Rian atau ke Pak Jevon, Pak, kalau ini ternyata posisinya ngelamar untuk posisi yang lain, bakal diterima apa enggak? Kenapa? Ya karena setiap orang akan punya background industri yang berbeda-beda dan situasi company-nya yang beda-beda. Keputusannya bisa beragam. Tapi apapun keputusannya, yang penting cara kita waktu melihat hasilnya, itu sudah benar dulu cara bacanya. Keputusan mau hire atau enggak itu lain cerita. Yang penting saat kita mau hire atau enggak hire, kita sudah tahu konsekuensinya apa. Bagian mana yang kita jangan expect, bagian mana yang kita bisa expect. Yang sering kali terjadi kesalahan orang adalah kita expect sesuatu yang enggak sesuai. Kita cuma berpikir harusnya. Orang kerjaan ini harusnya begitu. Nah itu yang keliru total. Justru dengan sudah tahu beberapa poin ini, ya lakukan penyesuaian. Yang harus cara ngadepin orang ini begini. Kalau dia ngomongnya ketus atau sinis, jangan kaget. Memang itu begitu. Tapi performance-nya bisa kita libatin untuk kerjaan ini. Kecuali kalau itu sudah sangat mengganggu atau memang weakness-nya ini signifikan sekali nih, bakal mengganggu nih. Ya itu lakukan langkah-langkah antisipasi juga. Makanya kalau ada satu posisi, ada dua hasil yang di-compare jauh lebih bisa apple to apple. Yang ini begini, yang ini begini. Mana yang lebih fit ya dengan fungsinya, atau mana yang lebih cocok dengan karakter usernya. Sebagus apapun, tapi kalau konflik sama user juga sayang. Culture-nya jadi malah nggak bagus gitu. Itu sih Bu Ayu. Menggambarkan, sudah Bu Ayu ada tambahan pertanyaan? Sebelum kita coba ke report lain. Sama ini sih Pak, betul ya. Sebenarnya saya mau udah dicobain ganti yang ini untuk tulisan yang 4G atau for ini bisa diganti nggak Pak ya? Bisa. Untuk nanti di info ke kita aja. Jadi digantinya apa? Karena waktu itu judulnya nama core values-nya begitu. Jadi kita coba ikutin aja sih. Okay. Ya nanti saya coba ya. Boleh nanti diinfoin aja gantinya apa. Nanti kita bisa ganti dari sistem kita. Sudah cukup Pak J. Thank you.